Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun silabus. Jadi pertama kita buka template-nya. Kemudian yang kedua kita buka SKKN-nya. Di hadapan Bapak Ibu sudah ada template dan SKKNI. Nah, SKKNI-nya itu dengan kode unit P854900.011 ya, titik 01 dengan judul unit menyusun program pelatihan. Nah, sekarang bagaimana kita akan menyusun unit menyusun program pelatihannya? Bagaimana kita akan menyusun silabus unit menyusun program pelatihan? Nah, caranya adalah kita tinggal copy paste saja dari sini. Saya coba ini di copy, kemudian pindah ke sini. Ya, oke, kita coba di paste ya. Oke. Nah, kemudian salah ternyata ya. Salah, itu kode unit, berarti kode ini dipasenya di bawah. Nah, kemudian kita judul unit. Nah, kita copy kemudian di paste. Ya, ini caranya ya. Caranya. Oke. Kemudian ini kita Nah, selanjutnya adalah perkiraan waktu. Ya, silakan untuk waktunya ini disesuaikan saja. Sesuaikan dengan kebutuhan untuk masalah waktu. Ya, kita butuhnya berapa? Nanti ini tinggal dihitung saja. Kita ke yang berikutnya. Ini kita atur belakangan saja. Nah, selanjutnya adalah di sini elemen kompetensi, elemennya kita kopikan sama seperti yang tadi prosesnya. Kita tinggal copy paste aja, copy ke sebelahnya. Yes. Tuh. Kemudian ini sama KUK, kriteria unjuk kerja, copy. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau cara menyusun silabus ini hanya satu KUK saja, satu elemennya. Karena satu elemen ini terdiri dari beberapa kriteria unjuk kerja atau KUK. Nah, kita selanjutnya adalah setelah mengkopikan ini ya, mengkopikan KUK-nya, ini semuanya nanti di Bapak Ibu gitu kan ya, dikopikan semuanya, elemennya dikopikan, KUK-nya juga dikopikan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat IUK? Indikator unjuk kerja. Dalam satu KUK ini ada tiga jenis indikator unjuk kerja, yaitu ada indikator untuk ranah pengetahuan, ada indikator untuk ranah keterampilan, dan ada indikator untuk ranah sikap. Bagaimana cara membedakan IUK, indikator untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap adalah diawali dengan kata dapat, mampu, dan harus. Ya. Dapat adalah menunjukkan ini IUK untuk pengetahuan. Mampu, IUK untuk keterampilan. Dan harus menunjukkan IUK sikap. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kita dapat. Caranya adalah kita baca dulu. Nama program pelatihan ditentukan berdasarkan pemaketan pengemasan kompetensi. Nah, di sini. Nah, di sini di KUK ini kita cari kata kerjanya, ada kata kerjanya. Ini ya, ini kata kerja operasionalnya adalah ditentukan. Saya kasih tanda saja. Oke.
ditentukan. Ditentukan ini adalah kata pasif. Kita rubah menjadi kata aktif. Jadi ditentukan menjadi menentukan. Nah, di sini adalah menentukan. Dapat di sini kita tulis menentukan ya, menentukan. Ini dari sini copy seperti yang tadi, copy. Kemudian sini dipaste. Nah, ininya kita hapus. Nah, jadi di sini dapat menentukan nama program pelatihan berdasarkan pemaketan, pengemasan, kompetensi. Oke. Ininya. Nah, sekarang dapat menentukan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah menentukan ini adalah pengetahuan? Oh, ternyata menentukan ini adalah keterampilan. Bagaimana caranya ini menjadi pengetahuan? Maka di sini adalah kita tambahkan dapat menjelaskan cara menentukan. Nah, sekarang dapat menjelaskan cara menentukan nama program pelatihan. Nah, menjelaskan cara. Apakah menjelaskan cara ini pengetahuan? Iya. Itu adalah pengetahuan. Maka sekarang sudah dapat satu. Jadi ini caranya. Dapat menjelaskan cara menentukan. Menjelaskan cara menentukan. Nah, saya kasih pembeda. Oke. Menentukan nama program pelatihan berdasarkan pemaketan pengemasan kompetensi. Nah, sekarang mampu. Nah, kalau mampu jelas sih sama ini kan. Kita ke KUK-nya berarti langsung mampu menentukan, langsung dari sini saja nih. Menentukan. Kita copy. Kemudian paste. Nah, mampu menentukan nama program pelatihan berdasarkan pemaketan pengemasan kompetensi. Nah, ini kalau harus sikap ngambilnya dari mana? Ini kan harus teliti, misalnya harus cermat. Nah, yang paling mudah adalah kita lihat lagi SKKNI-nya yang tadi. Kita kembali ke SKKNI di sini ya. Kemudian SKKN-nya kita geser ke bawah. Kita geser ke bagian bawah, kita lihat terus. Karena SKKN ini kan ada komponennya ada berapa nih? Ada 7 ya. Yang pertama ada kode unit, yang kedua judul unit, yang ketiga deskripsi unit, keempat elemen kompetensi, keempat kriteria unjuk kerja. Oh. Ya, keempat elemen kompetensi, maaf ya. Kelima kriteria unjuk kerja. Kemudian ini, keenam batasan variabel, dan ketujuh adalah panduan penilaian. Nah, di sini kita lihat ada sikap apa aja yang harus diperlukan. Nah, ternyata yang diperlukan adalah sikap kerja yang diperlukan teliti dan cermat. Kita copy saja ini. Teliti, cermat. Apakah boleh ditambah? Silahkan ya. Ini hanya namanya minimalnya gitu kan ya. Nah, teliti, cermat. Oke. Samakan, ternyata tahoma 8. Oke. Rubah menjadi 8 tahoma 8 ya. Nah, setelah ini adalah kita mengisi materi pelatihan. Materi pelatihannya ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, ini adalah bagaimana cara mengisinya. Nah, ini pengetahuannya apa? Kita tinggal kopikan aja ini. Kan copy ke sini, copy, kemudian paste di sini, paste. Oke, ada, kita rubah cara. Kemudian misalkan mampu menentukan nama program, berarti kita di sininya adalah keterampilannya adalah menentukan nama program. Oke. Nah, jadi menentukan ini adalah keterampilan.
Kemudian ininya harus teliti dan cermat. Oke, ini adalah kita tinggal copy. Kemudian paste. Nah, sini kita buat menjadi satu-satu. Atau yang lain. Misalkan ini. Ya. Nah, ini. Nah. Ya. Selanjutnya adalah di sini adalah waktu pelatihan. Nah, ini ada nih, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, jadi untuk menentukan waktu pelatihan, keterampilan dengan pengetahuan ini ada ini apa namanya? Ada perbandingan. Jadi perbandingannya adalah 70-30. 70 untuk keterampilan, 30 untuk pengetahuan. Nah, jadi ini nanti di satu elemen ya. Ini di satu elemen ini adalah perbandingannya adalah 70-30 ya. Itu. Nanti silakan dihitung aja. Misalkan ini kalau satu elemen ini katakanlah misalkan ya semuanya adalah 12 jam. Kalau 12 jam berarti 30-nya ini 4. Yang ini adalah misalkan 8. Ini perbedaannya kurang lebih seperti itu. Ya pokoknya antara 70-30. Nah, ini ya kalau misalkan 10 kan gampang. Di sini 3, berarti di sini adalah 7. Misalkan demikian. Demikianlah Bapak Ibu, itu adalah bagaimana cara untuk menyusun silabus pelatihan berbasis kompetensi. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan di grup. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.